Perkenalkan, nama saya Rizky Aryan Putra Ditama. Saya duduk di bangku kelas 11 B. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah awal kebangkitan Jepang, yaitu restorasi Meiji. Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia dengan menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia. Namun, sebelum mencapai kemajuan ini, Jepang masih tertinggal dari negara barat selama kurang lebih 200 tahun. Jepang berada di bawah kekuasaan Kesogunan Tokugawa dan menutup diri dari dunia luar, melarang kapal asing berlabuh ke Jepang kecuali di Pulau Hiroshima yang hanya berlaku untuk kapal Belanda. Deklarasi restorasi Meiji pada tanggal 3 Januari tahun 1868 menjadi tonggak awal kemajuan Jepang. Selama masa Kesogunan Tokugawa tersebut, pemerintah dipegang oleh bangsawan samurai dari klan Tokugawa. Sementara itu, kedudukan kaisar hanya sebagai simbol bahkan sebelum klan Tokugawa berkuasa. Sudah banyak klan lain yang silih berganti menjadi shogun negara. Shogun merupakan sebutan untuk kepala militer, sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin. Awal mula modernisasi di Jepang ini bermula dari kedatangan kapal militer Amerika Serikat, yang pada waktu itu dipimpin oleh Maito Fari pada tahun 1853. Bangsa Jepang melihat kapal canggih, melihat Amerika, dan menyadari akan ketertinggalan bangsa mereka. Kemudian di tahun 1854, ditandatangani Konvensi Kanagawa yang memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya, menjamin keselamatan kapal Amerika, dan Amerika diizinkan untuk membuka kedutaan besar di Jepang. Setelah penandatanganan dengan negara-negara asing, Jepang pun mulai memasuki pelarian dari zaman feodal menuju zaman modern. Zaman antara kedatangan Amerika hingga restorasi Meiji disebut dengan zaman Bakumatsu. Selama zaman Bakumatsu itu, mulai banyak pengaruh asing yang masuk ke wilayah Jepang. Tidak semua pengaruh budaya saja, melainkan juga pengaruh asing memasuki ke dalam pemerintahan Jepang. Hal ini tentu saja membuat rakyat kecewa atas tunduknya Jepang kepada Amerika Serikat dan masuknya pengaruh barat di wilayah Jepang. Lantas muncullah gerakan anti asing di penjuru Jepang. Bangsawan yang menentang barat serta rakyat berniat untuk mengembalikan kekuasaan kaisar dari kesogunan. Hal ini berujung pada ditumpangnya pemerintah Shogun Tokugawa karena Shogun Tokugawa dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Kemudian setelah pemerintahan Shogun dihapuskan, maka kekuasaan sepenuhnya berada pada kaisar, yaitu Kaisar Komei. Kedatangan Amerika Serikat serta kemajuan yang dicapai barat telah menyadarkan Jepang betapa tertinggalnya negara Jepang dibanding dengan negara barat. Lalu muncullah tekad untuk mengejar ketertinggalan, namun tekad itu baru terwujud ketika putra Kaisar Komei, yaitu Mushito, naik tahta sebagai kaisar. Dengan gelar Meiji, ia menggantikan Kaisar Komei yang meninggal dunia pada tanggal 30 Januari tahun 1867. Kediaman kaisar kemudian dipindah dari Kyoto ke Tokyo pada akhir tahun 1868 dan ibu kota pun ikut pindah ke wilayah Tokyo. Nah, Meiji sendiri artinya adalah kekuasaan pencerahan. Pencerahan yang dimaksud adalah kombinasi kemajuan barat dengan nilai tradisional timur. Dengan visi inilah, Kaisar Meiji mengutus beberapa pejabat kekaisaran untuk pergi ke Amerika dan Eropa yang lazim disebut dengan misi Iwakura. Tugas mereka adalah mempelajari kemajuan barat, termasuk pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Sebagai hasil dari rekomendasi misi Iwakura, Jepang akhirnya mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer barat. Keputusan ini mengubah Kaisaran Jepang menjadi negara industri yang modern sekaligus kekuatan militer dunia restorasi. Meiji mempercepat industrialisasi di Jepang yang kelak dijadikannya modal kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 dengan slogan yaitu adalah negara makmur, militer kuat.